Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu, Saya Fitri Lim, Saya Noramita. saya Rizka. Di sini kami akan membahas tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Akuntansi dan laporan keuangan. Akuntansi secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan menyajikan ringkasan yang terstruktur mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas. Para pengguna informasi akuntansi, pentingnya informasi akuntansi dalam sebuah perusahaan untuk digunakan sejumlah pihak. Para pemakai informasi akuntansi ini memiliki tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan mereka. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi dari perusahaan bisnis harus dirancang dengan cara yang sesuai standar akuntansi dan menghasilkan laporan untuk memenuhi kepentingan semua pihak pemakai informasi akuntansi. Berikut kita akan mengenal pemakai informasi akuntansi dalam dua jenis, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal termasuk manajer dan pemilik atau owner. Sedangkan pengguna eksternal yaitu investor, kreditor, pemasok, instansi pemerintah, masyarakat umum, pelanggan, dan karyawan. Organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di Amerika Serikat, yaitu yang pertama ada Securities and Exchange Commission atau SEC, yang kedua ada American Institute of Certificate Public Accountant, yang ketiga ada Financial Accounting Standard Board, yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di anggota akuntansi dan keuangan terutama di audit Indonesia diketahui istilah prinsip akuntansi yang berlangsung umum di Indonesia merupakan perdana dari frasa General Accept Accounting Principle, merupakan suatu istilah teknis akuntansi yang meliputi konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlangsung umum di kawasan tertentu pada saat tertentu. Prinsip akuntansi yang berlangsung umum di suatu kawasan tertentu mungkin selisih dari prinsip akuntansi yang berlangsung di kawasan lain. Oleh karena itu, untuk laporan keuangan yang akan didistribusikan untuk umum di Indonesia harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlangsung umum di Indonesia, sesuai standar pelaporan pertama dari standar auditing. Auditor dalam laporannya akan mengungkapkan dalam apakah laporan keuangan yang diaudit telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlangsung umum di Indonesia.
Standar akuntansi internasional dalam mengelola laporan keuangan di suatu perusahaan, akuntan memiliki pedoman atau acuan yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Selain SAK, di Indonesia ada Standar Akuntansi Internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang berlainan dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Nama standar akuntansi internasional adalah IFRS, International Financial Reporting Standards. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard atau IAS disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Standar akuntansi di berbagai negara. Yang pertama yaitu Perancis. Akuntansi di Perancis sangat terkait dengan kode sehingga sangat mungkin melewatkan kenyataan bahwa legislasi hukum komersial atau kode de commerce dan hukum pajak sebenarnya menentukan banyak praktek akuntansi dan pelaporan keuangan di Perancis. Dasar utama aturan akuntansi adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekret Akuntansi 1983 yang membuat plan kompatibel general wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki manual akuntansi. Ciri khusus akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan kelompok yang dikonsolidasikan. 2. Jerman. Lingkungan akuntansi di Jerman mengalami perubahan terus-menerus dan hasilnya luar biasa sejak berakhirnya Perang Dunia ke-1. Hukum komersial pada secara khusus menuntut adanya berbagai prinsip tata buku yang teratur dan audit secara independen hampir tidak tersisa setelah perang usai. Hukum perusahaan tahun 1965 mengubah sistem pelaporan keuangan dengan mengarahkan pada ide-ide Inggris Amerika, tetapi hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar. Pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa memulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh negara-negara anggotanya ke dalam hukum nasional. Direktif Uni Eropa yang keempat, ketujuh, dan ke-8 seluruhnya masuk ke dalam hukum Jerman melalui Undang-Undang Akuntansi Komprehensif yang diberlakukan pada tanggal 19 Desember 1985. Dua undang-undang baru diberlakukan pada tahun 1998. Yang pertama, menambah sebuah paragraf baru dalam buku ketiga hukum komersial Jerman sehingga memungkinkan perusahaan yang menerbitkan saham atau utang pada sebuah pasar modal yang terorganisasi untuk menggunakan prinsip akuntansi yang diterima secara internasional dalam laporan keuangan konsolidasi yang dibuatnya. Kedua, memperbolehkan pendirian organisasi sektor swasta untuk menetapkan standar akuntansi atas laporan keuangan konsolidasi. Ketiga, Jepang. Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami akuntansi di Jepang, seseorang harus memahami budaya, praktik usaha, dan sejarah Jepang. Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Perusahaan-perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain dan seringkali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Model usaha keiretsu ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang.
Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang, yaitu Hukum Komersial, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman atau MOJ. Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan yang paling memiliki pengaruh besar. Perusahaan memiliki pabrik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasar Modal atau Security and Exchange Law yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Tujuan untuk SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan untuk menyusun laporan wajib yang harus mendapatkan persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang berisi neraca, laporan laba rugi, laporan usaha, proposal atas penggunaan atau apropriasi laba ditahan, schedule pendukung. Perusahaan yang mencatat sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.